Jemaat diundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 498, Pemuda Sekalian. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kemampuan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiap talenta yang ada, meskipun hanya satu, bahkan waktu kami semua, kami serahkan bagimu. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Harta dan tenaga kami, padamu kami serahkan, dan dengan bersuka hati kami kerja ya Tuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Video yang baru saja kita saksikan adalah wejangan atau nasihat dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, kepada para pemuda dan para pemudi yang tengah bekerja atau menimba ilmu di luar negeri.
Dia mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan saat ini, lihat itu sebagai investasi, dan yang terpenting adalah kerjakan dengan sebaik mungkin. Pidato tersebut juga tengah diulang-ulang saat ini untuk memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi saat menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti, dan juga diharapkan sumbangsih dari para pemuda-pemudi untuk mengisi kemerdekaan di saat-saat yang sulit pada saat ini. Pesan yang sama yang bisa kita lihat di dalam tokoh-tokoh pemuda di Alkitab, di mana mereka mengerjakan sebaik mungkin dengan secara sungguh-sungguh tanggung jawab apapun yang diberikan kepada mereka pada saat usia mereka muda. Dan hal-hal tersebut biasanya dimulai dengan hal-hal yang kecil, dan itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang besar. Kita melihat Elisa. Elisa adalah seorang pemuda yang punya orang tua yang kaya raya. Tapi dia meninggalkan hal tersebut dan mengikuti Elia menjadi pelayan. Pada saat Yosafat bertanya apakah ada nabi Tuhan, nama Elisa muncul ke permukaan, tapi dikenal sebagai seorang pelayan. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai tukang menuang air. Pada saat Elia ingin mencuci tangan, yang menuang air adalah Elisa. Begitulah Elisa dikenal dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Tetapi Elisa kita tahu menjadi seorang nabi yang besar, yang banyak melakukan mujizat. Begitu juga dengan Daud. Dia dipercayakan menggembalakan domba. Pekerjaan yang abang-abangnya mungkin tidak menginginkan hal tersebut. Mereka lebih menginginkan untuk menjadi tentara, pekerjaan yang lebih dianggap lebih bergengsi. Tetapi Daud mengerjakan pekerjaan tersebut dengan tekun dan sebaik mungkin. Dan pada saat Daud memulai karirnya, dia dipercayakan akan tugas yang sederhana, antar makanan kepada abang-abangnya. Daud tidak menolak. Kalau saja Daud tahu bahwa dia akan menjadi seorang raja yang besar, mungkin dia akan bilang sama ayahnya, masa saya hanya disuruh-suruh buat ngantar makanan. Tetapi Daud melakukannya dengan sepenuh hati. Dia mengantar makanan dan bertemu dengan abang-abangnya. Kita tahu ceritanya setelah itu, bahwa Daud menjadi raja yang terbesar bagi bangsa Israel. Begitu juga pesan yang kita ingin sampaikan pada hari Sabat ini, yang mana Sabat pemuda, bagi para pemuda dan pemudi yang ada di Makarios. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, apapun pekerjaan yang Anda lakukan pada saat ini, lakukanlah itu sebaik mungkin. Lakukanlah itu sebagai investasi, karena itu yang akan menentukan hari depan Anda. Dan kalau kita lihat pengalaman para tokoh-tokoh pemuda di Alkitab, ada satu hal yang lebih penting. Lakukan sebaik mungkin dan lakukan dengan kerendahan hati. Atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan selamat Sabat pada seluruh keluarga besar Makarios. Adalah doa dan harapan kami agar kita semua berada di dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara peribadatan ini. Dan marilah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran.
Halo adik-adik, selamat sabat. Jadi pada sabat ini, Cici akan membawakan cerita anak-anak mengenai Nabi Elia. Nah, pada suatu hari dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini memerintah bangsa Israel, dan selama pemerintahan Raja Ahab ada 3 tahun di mana tidak turun hujan. Wah, kalau tidak turun hujan kan berarti bahaya ya. Padahal hujan itu bisa penting untuk tanaman, penting untuk ternak-ternak, dan juga untuk kelangsungan hidup semua orang. Nah, Raja Ahab ini berpikir bahwa penyebab dari tidak turun hujan ini disebabkan oleh Nabi Elia. Jadi, Raja Ahab pergi menemui Nabi Elia. Lalu setelah mereka bertemu, Raja Ahab berkata, "Nabi Elia, kamu ya penyebab dari tidak turun hujan ini? Ini sudah 3 tahun tidak turun hujan. Kamu ini ingin menyalakai kita semua ya?" Lalu Nabi Elia berkata, "Bukan, ini karena raja sendiri. Raja dan keluarga raja meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan menyembah berhala, menyembah Baal. Jadi ini karena raja tidak menuruti perintah-perintah Allah. Jadi mendingan raja kumpulkan semua bangsa Israel, kumpulkan nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyir, dan kita semua berkumpul di Gunung Karmel. Dan di situ kita akan buktikan siapakah Allah kita sebenarnya. Apakah Allah yang saya sembah atau Baal." Nah, mendengar hal itu, Raja Ahab setuju. Lalu Raja Ahab mengumpulkan semua bangsa Israel dan juga mengumpulkan 450 nabi Baal dan juga 400 nabi Asyir. Nah, setelah semua orang berkumpul, Nabi Elia berkata, "Jadi, hari ini kita akan menentukan siapa Allah yang sebenarnya, siapa satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Nah, kita akan mempersiapkan lembu. Saya akan mempersiapkan 1 lembu dan juga nabi-nabi Baal akan mempersiapkan 1 lembu. Nah, lembu-lembu itu akan dipotong dan diletakkan di atas kayu api. Namun, jangan ditaruh api. Nah, lalu masing-masing dari kita akan berdoa kepada Allah kita masing-masing, dan Tuhan yang menjawab dengan api itu adalah Allah yang sebenarnya." Nah, mendengar hal itu, bangsa Israel setuju. Jadi, Nabi Elia berkata, "Ya udah, nabi-nabi Baal boleh mulai duluan." Nah, jadi pada pagi itu nabi-nabi Baal berdoa kepada Baal. Jadi nabi-nabi Baal itu setelah menyusun mezbahnya, setelah taruh lembu-lembunya, mereka berdoa, mereka menari-menari, mereka mencingkrak, tapi tidak turun api juga dari langit. Tidak ada tanda-tanda apapun dari langit. Sampai siang hari, itu pun tidak ada tanda-tanda apapun dari langit. Nah, akhirnya nabi-nabi Baal ini melukai diri mereka masing-masing, sampai badan mereka berdarah-berdarah, dengan harapan bahwa Nabi Baal akan menurunkan api. Namun tidak turun api juga. Nah, sampai petang hari, Nabi Elia berkata, "Ini tidak ada tanda apapun kan, jadi gantian ya, sekarang giliran saya yang berdoa. Giliran saya ya." Jadi setelah itu, Nabi Elia mempersiapkan lembunya, dipotong-potong lembunya, diletakkan di atas kayu api. Lalu Nabi Elia juga mengumpulkan 12 batu yang melambangkan 12 suku dari Israel. Nah, setelah itu Elia membangun parit. Dibangun parit dan dia menyuruh orang untuk mengambil 4 gayung air dan diisikan 4 gayung air itu diisi ke parit. Nah, Elia mengatakan bahwa isi parit itu dengan gayung sebanyak 3 kali. Jadi ada 12 gayung yang berisi air yang dituang ke dalam parit itu. Sampai akhirnya parit itu penuh. Setelah itu Elia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tunjukkanlah bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang diam di Israel. Dan juga hamba-Mu ini adalah hamba-Mu Tuhan." Dan juga Elia ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah Elia berdoa, tiba-tiba turunlah api dari langit yang membakar habis lembu, bakar habis kayu, bakar batu-batunya, dan juga air yang di parit menjadi kering. Setelah itu bangsa Israel melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Baal. Nah, dari cerita ini didapatkan inti bahwa kita harus menyembah Tuhan kita yang ada di surga. Kita harus menyembah Dia sebagai Tuhan kita satu-satunya. Dan juga jika kita
berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita. Nah, jika kita buka Alkitab, terdapat di Mazmur 4 ayat 4 dikatakan Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi, jika kita berdoa dengan bersungguh, adik-adik doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik dan akan memberikan jawaban kepada doa adik-adik. Sekian dari cerita Cici. Terima kasih. Selamat sabat. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua, keluarga besar Makarios, dimanapun kita berada.
bersama juga dengan para tamu-tamu yang mungkin pada pagi hari Sabat ini mengikuti acara kebaktian online Jemaat Makarios. Saudara-saudara sekalian, pada Sabat ini tidak terasa kita telah memasuki Sabat ke-7 di dalam kuartal ini. Artinya kita telah memasuki pelajaran ke-7, di mana judul dari pelajaran sekolah Sabat kita adalah membagikan firman. Saudara-saudara sekalian, bila mana kita akan mempelajari sekolah Sabat pada saat ini, saya bersyukur oleh karena saya ditemani oleh beberapa narasumber yang boleh nanti akan membagikan pelajaran sekolah Sabat. Sebelum saya lanjut, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas hari Sabat-Mu, hari Sabat yang indah, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari Sabat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Dan bila mana pada saat ini hamba-Mu bersama dengan para narasumber akan menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, Tuhan tuntun kami dengan kuasa dari Tuhan, agar pelajaran yang akan kami sampaikan semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kebaktian kami pada Sabat ini, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, judul sekolah Sabat kita pada saat ini adalah membagikan firman. Dan ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, namun justru akan melakukan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Saudara-saudara sekalian, bila mana kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, kita boleh melihat bahwa dikatakan firman Allah adalah inti dari semua kesaksian yang dibawa. Firman Allah itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Harus kita perhatikan bahwa firman Allah adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kita juga dapat mengetahui dan kita bisa mengenal Allah melalui alam dan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, inti dari firman Allah adalah Yesus sendiri. Artinya dalam kita mempelajari Alkitab atau firman Tuhan, inti keseluruhan dari firman adalah Yesus Kristus. Kita sebagai manusia mengenal Yesus pasti melalui Alkitab. Alam tidak bisa menjelaskan rencana keselamatan. Hanya di dalam Alkitab kita akan mendapati rencana keselamatan. Dan intinya adalah seluruh Alkitab atau kitab suci semuanya memberikan kesaksian tentang Yesus. Saudara-saudara sekalian, kembali kita boleh melihat bahwa firman Allah digambarkan dengan berbagai lambang. Ini yang menarik. Digambarkan dengan berbagai lambang. Katakan bahwa firman Allah adalah pelita yang menerangi pikiran manusia. Oleh karena pikiran manusia sudah digelapkan oleh dosa, makanya dikatakan firman Allah adalah pelita dan Yesus adalah terang dunia. Selanjutnya, firman Allah juga diibaratkan seperti api dan palu. Kenapa api? Karena api dikatakan untuk memurnikan manusia dari dosa. Sementara palu adalah untuk menghancurkan hati manusia yang keras oleh karena dosa. Selanjutnya juga firman Allah dilambangkan seperti benih yang memiliki kehidupan dan akan bertumbuh dengan waktu dan karakter, sehingga karakter manusia itu akan bertumbuh seperti benih itu akan bertumbuh. Selanjutnya juga firman Allah dilambangkan seperti roti yang bergizi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita sebagai manusia, badan kita membutuhkan makanan untuk menopang kehidupan kita supaya kita bisa memiliki kekuatan, supaya kita bisa memiliki energi. Kita harus ditopang dengan makanan. Kita pasti akan lapar. Jika kita tidak makan, pasti kita akan mati. Demikian juga saudara-saudara dengan firman atau Alkitab. Firman Allah adalah makanan untuk rohani kita, makanan untuk rohani kita sehingga kerohanian kita tidak mati. Bila mana kerohanian kita ingin bertumbuh, sehat,
biarlah kita selalu mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Allah yang menciptakan, yang menopang dan menjaga, serta mengubah serta memberi kehidupan. Firman Allah juga yang penuh kuasa diucapkan sehingga menjadi Alkitab. Roh Kuduslah yang aktif dalam penciptaan. Juga Dia yang turut aktif dalam menjadikan firman Allah yang diucapkan menjadi tertulis sehingga ditulis menjadi Alkitab. Roh Kudus juga hadir di dalam penciptaan. Roh Kudus juga hadir ketika seseorang membaca Alkitab. Roh Kudus juga akan hadir ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, bila mana kita membaca firman Allah atau Alkitab, itu akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan masing-masing kita, baik secara jasmani maupun rohani. Dikatakan juga dalam pelajaran kita pada minggu ini adalah firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran dan menguduskan masing-masing kita. Bila mana kita ingin mengetahui salah dan benar, mari kita pelajari Alkitab. Bila mana kita ingin memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik, mari kita belajar Alkitab. Sehingga dengan demikian akan mendidik masing-masing kita untuk hidup benar dan kita boleh menguduskan segala firman yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan pahami tentang Yesus dalam Alkitab akan membawa perubahan yang besar di dalam diri kita. Dikatakan juga bahwa firman Allah adalah janji Allah. Firman Allah adalah janji Allah dan adalah komitmen Allah. Janji Allah menyangkut kebutuhan jasmani kita dan rohani kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan kurang lebih ada 3.000 janji di dalam Alkitab yang Tuhan berikan untuk masing-masing kita. Dan ini yang menarik. Kita boleh mengklaim janji-janji itu untuk diri kita melalui iman yang ada dalam diri kita. Ketika masing-masing kita memiliki iman yang teguh dan benar kepada Allah, maka iman yang bertumbuh, maka janji-janji itu dapat kita klaim, dapat kita minta, dapat kita tuntut kepada Tuhan, dan akan membuat kehidupan kita sepenuhnya percaya kepada Allah. Dan saudara-saudara sekalian, yang harus kita perhatikan pada saat ini adalah bahwa Allah yang kita sembah atau Tuhan itu tidak berubah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang maha pengasih, di mana Dia akan memenuhi segala janjinya kepada manusia. Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan lebih besar dari apa yang kita minta atau kita doakan. Namun saudara-saudara, janji utama dan terbesar dari Allah adalah Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia dan menjadi juru selamat saya dan saudara. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 88 dikatakan, begitu seseorang datang kepada Yesus, maka begitu cepat pula lah lahir dalam hatinya satu kerinduan untuk memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Artinya saudara-saudara, bila mana kita sudah mengenal Yesus, hati kita akan diberikan kekuatan bahwa bila mana kita mengenal Yesus, betapa indahnya persahabatan dengan Yesus. Baiklah saudara-saudara, pada sabat ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Yang pertama pertanyaan kepada Johan Darmawan. Pertanyaan kita bisa di screen. Selanjutnya kepada Griselda Robun. Dan selanjutnya kepada Julio. Selamat sahabat untuk kita semua. Pertanyaan pertama di sekolah sahabat kita pada hari Jumat. Jika seseorang datang kepada Anda dengan perasaan sangat bersalah atas sesuatu dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan, nasihat apakah yang Anda akan berikan dan ayat Alkitab apakah yang akan Anda bagikan? Pertama, saya akan datang ke Tuhan, mengakui segala dosa-dosa saya, meminta ampun atas dosa yang telah saya perbuat maupun kesalahan yang telah saya perbuat. Dan jika kesalahan yang saya perbuat itu melibatkan orang lain, tentu saya harus berdamai dengan orang tersebut.
Jika di depan kita ada Alkitab, mari kita buka sama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan membacakan untuk saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah mengakui dosa kita. Dia, tentunya Tuhan kita, setia dan adil, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Keselamatan kita, saudara-saudara, datangnya dengan harga yang sangat-sangat mahal. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan sangat mengasihi saya, karena Tuhan sangat mengasihi saudara, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar kita dapat hidup dan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengannya. Untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa ini, kita perlu mengizinkan Dia mengubah kita sepenuhnya. Tidaklah cukup bagi kita untuk mengetahui siapakah Tuhan itu. Tentu kita harus mengenal Dia secara pribadi, secara dekat, layaknya seperti sahabat atau teman kita. Dan tentu kita harus mengakui Dia sebagai juru selamat dan penebus kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk mengubah dan menyingkirkan segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Segala hal-hal yang membuat kita jauh terpisah dengan Dia. Lalu, adakah pengalaman Anda sendiri dengan rasa bersalah dan kekuatan pengampunan Tuhan dan hidup Anda sendiri? Saya dibesarkan dalam keluarga yang keras. Saya mempunyai 2 orang kakak laki-laki. Saya dididik dengan keras dalam masa kecil saya, sehingga membuat saya besar dengan rasa kekerasan yang telah mendarah daging dalam diri saya waktu itu. Dan secara kebetulan mama saya membawa saya bersekolah di SMP Advent, di mana saya boleh mengenal Tuhan, di mana saya boleh berubah, bertobat atas segala dosa yang telah saya perbuat. Dan dosa yang telah saya perbuat itu seringkali berhubungan dengan teman-teman saya, orang sekitar saya. Saya sering membuli teman-teman saya waktu kecil, waktu SMP. Saya sering berkata kasar kepada teman-teman saya. Dan saat itu, setelah saya mempelajari firman Tuhan, saya merasa bersalah. Saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Dan saya mengakui dosa kesalahan saya kepada Tuhan. Dan saya meminta maaf kepada teman-teman saya yang telah saya sakitin, teman-teman saya yang telah saya bully. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.
Selamat Sabat untuk kita semua, Jemaat Makarios. Sabat ini saya diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di buku Sekolah Sabat di hari Kamis. Yang pertanyaannya adalah, apakah prinsip-prinsip penting tentang membagikan firman Allah yang Alkitab berikan kepada kita? Seperti yang kita sudah alami dan kita sudah lewati, kebanyakan dari kita, kalau mempunyai berita baik atau kabar baik, pasti akan senang untuk dibagikan dan diceritakan kepada orang lain. Namun di luar itu semua, berita terbaik di seluruh dunia ialah berita tentang Yesus. Sehabis kita mendengarkan dan menemukan wawasan baru dalam firman Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa sukacita dan rasa ingin membagikannya kepada orang lain. Boleh kita sama-sama buka Alkitab kita di Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jika kita melihat di sekeliling kita, kiri kanan kita akan menemukan begitu banyak permasalahan yang timbul karena lidah. Sebab banyak orang yang memakai lidah untuk perkataan yang sia-sia, dan juga banyak orang yang memakai lidah untuk melukai hati orang lain dengan perkataannya. Akan tetapi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan telah berikan kita lidah dan juga pendengaran yang baik yang Tuhan sudah pertajam setiap paginya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan lidah yang akan kita gunakan untuk membagikan firman yang telah kita dengarkan, agar orang lain juga dapat merasakan sukacita yang kita rasakan. Selanjutnya boleh sama-sama kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bersaksi dan membagikan firman-Nya pada waktunya, waktu yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Tapi sebelum kita membagikan firman Tuhan, kita serahkan dulu hati dan pikiran kita dan juga kehidupan kita pada Tuhan. Sisanya Tuhan yang akan berikan waktu dan tempat untuk kita membagikan firman yang kita sudah dengarkan. Ayat terakhir untuk menjawab pertanyaan di atas, boleh kita sama-sama buka Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam ayat ini mengingatkan kita untuk memberitakan firman Tuhan dan menegur yang salah di sekeliling kita, di kiri kanan kita. Namun kita tegur dengan kesabaran dan pengajaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pada dasarnya, pada intinya, 3 prinsip yang harus kita ingat dalam semua kesaksian kita ialah yang pertama, apa yang ingin kita katakan, yang kedua, bagaimana kita mengatakannya, dan yang ketiga, kapan kita akan mengatakannya. Kita serahkan semua pada Tuhan, Tuhan yang tahu terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sabat untuk kita semua. Pada sabat hari ini saya mengucap syukur karena saya diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk sedikit sharing tentang manfaat dalam mempelajari firman Tuhan. Di sabat ini, di pelajarannya hari Selasa, di situ ada sebuah pertanyaan, pikirkan tentang masa kesulitan yang Anda hadapi secara pribadi dan bagaimana firman Allah terbukti menjadi kekuatan bagi Anda. Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Kalau saya secara pribadi, saya ketika menghadapi masalah dalam hal seperti finansial, pekerjaan, deadline, atau mungkin kritikan dari orang-orang, dan juga masalah antarpersonal, ketika saya mencoba untuk menyelesaikannya dengan kekuatan saya sendiri, terkadang saya tidak bisa menemukan jalan keluar, emosi bersungut-sungut, dan kadang mencoba untuk mencari jalan pintas. Namun ketika saya mencoba untuk berserah, berdoa, dan juga minta pertolongan, terkadang hal-hal positif itu selalu ada dalam apapun yang saya rasakan. Dan kadang masalah-masalah itu bisa mendapatkan jawaban yang bisa saya selesaikan. Orang tua saya juga selalu mengatakan kepada saya bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya harus tetap berpegang teguh berserah kepada Tuhan. Seperti Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berserah kepada pengertianmu sendiri. Dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi mau apapun yang kita kerjakan, apapun masalah dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita baca setiap hari, jangan berlalu begitu saja, tapi tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu sangat berpengaruh, bisa menguatkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak salah mengambil jalan. Itu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara-saudara sekalian,
Terima kasih buat para narasumber. Dan pada saat ini sebagaimana judul firman atau judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah membagikan firman. Kita harus perhatikan bahwa bila mana kita mau bekerja bersama dengan Allah, di mana peran kita adalah bukanlah menjadikan orang lain bertobat. Itu adalah tugas dari Roh Kudus. Peran masing-masing kita, peran saya dan saudara adalah membagikan firman Allah yang dapat mengubahkan kehidupan orang. Serta mengizinkan Roh Kudus memberikan kesan yang mendalam dalam pengajaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Tugas kita hanya membagikan. Tentunya kita minta kuasa dari Roh Kudus agar kita boleh diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, sehingga bila mana saya dan saudara membagikan firman kepada orang-orang yang rindu mencari kebenaran, itulah tugas Roh Kudus untuk mengubahkan mereka. Dan semoga dengan firman yang kita bagikan, kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan kita boleh bekerja bersama dengan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah firman Allah adalah firman yang hidup. Sehingga dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan semangat kepada masing-masing kita sampai Yesus datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sabat ini. Amin. Halo, selamat sahabat. Pada sahabat hari ini saya akan membawakan tips kesehatan yang berjudul bahaya makan gorengan bagi kesehatan. Tapi sebelum mulai saya mau tanya dulu nih, biasanya kenapa sih alasan kita buat makan gorengan? Dan pasti jawabannya adalah mungkin karena gorengan itu gurih, enak, murah, terus mudah juga kan didapetin di mana-mana. Nah, tapi di antara semua keenakan gorengan itu terdapat 5 fakta bahaya kenapa gorengan itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah, yang pertama adalah bahaya akrilamida. Yang kedua, bahaya minyak jelantah. Yang ketiga, bahaya gorengan yang dicampur dengan plastik. Yang keempat adalah bahaya kertas pembungkus gorengan. Dan yang kelima adalah bahaya kantong plastik kresek hitam pembungkus gorengan. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah bahaya akrilamida.
Apa sih itu? Nah, menurut penelitian di lembaga Swedia, makanan yang mengandung karbohidrat seperti ubi, singkong, dan kentang yang ketika melewati proses penggorengan, maka dia dapat membentuk senyawa karsinogen. Nah, seperti yang kita tahu kan, bahwa karsinogen itu adalah pemicu kanker yang bernama akrilamida. Nah, lalu bahaya minyak jelantah. Nah, minyak jelantah yang seperti kita tahu adalah kalau minyak-minyak yang dipakai di pinggir jalan, dari yang awalnya belinya warna kuning keemasan sampai dia tiba-tiba jadi warna coklat pekat banget kan, karena itu dia sudah dipakai berkali-kali, digoreng, dipanasin ulang sampai berkali-kali sampai warnanya jadi kayak gitu. Nah, itu adalah mengandung zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida, dan tentunya itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia kan. Dan itu juga dapat mengganggu seperti metabolisme kolesterol. Oleh karena itu, waktu kita cek darah, ketika kolesterol kita naik, biasanya kita langsung ngomong kan, ini biasanya gorengannya ada terlalu banyak nih dimakan sampai kolesterolnya tinggi banget, ya kan? Nah, dan yang ketiga adalah bahaya gorengan yang dicampur dengan plastik. Nah, pada zaman sekarang ini banyak banget kan oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Kenapa sih mereka tuh goreng plastik dicampur dengan minyaknya, dipanasin lalu dimasukin gorengannya? Nah, ternyata itu adalah supaya lebih menarik perhatian lagi dan supaya itu gorengannya lebih terlihat gurih lagi kan. Nah, oleh karena itu dapat kita ambil perbedaan kalau misalnya gorengan yang kita beli di luar, dia semakin lama bukannya semakin loyo, tapi malah semakin gurih, semakin enak. Sedangkan kalau misalnya kita goreng sesuatu di rumah, bisa dia makin lama makin loyo kan. Jadi itu adalah perbedaan signifikan antara gorengan di luar ataupun dengan gorengan yang biasanya kita goreng di rumah. Nah, yang keempat adalah bahaya kertas bekas pembungkus nasi. Biasanya kalau kita beli gorengan, biasanya tuh kita dibungkusnya pakai kertas ujian, ya kan, kertas dari kantoran atau buku-buku anak sekolah. Nah, yang kita tahu itu mereka itu semuanya ada tintanya kan. Nah, tintanya itu terdapat timbal yang bersifat sangat beracun karena dia dapat larut dalam makanan. Nah, sehingga tinta tersebut pastinya akan kita olah kan di perutnya. Jadi itu sangat beracun bagi tubuh kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahaya kantong plastik kresek hitam pembungkus gorengan. Yang seperti kita tahu kalau misalnya temennya gorengan, pasti selalu ada kertas dan selalu ada plastik hitam. Itu udah kayak bertiga, itu udah kayak combo. Nah, plastik hitam ini adalah plastik hasil dari daur ulang dari plastik-plastik bekas. Dan kita nggak tahu plastik daur ulang bekas itu bekas dipakai apa aja. Jadi pasti itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Dan itu juga pasti bersifat menyebabkan kanker yang memicu pertumbuhan kanker di tubuh kita. Nah, lalu ada 4 nih bahaya mengkonsumsi gorengan bagi kesehatan. Yang pertama adalah memicu kanker usus besar, yang kedua adalah menyebabkan nyeri dada, yang ketiga adalah picu tukak lambung, yang keempat adalah gangguan pencernaan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah picu kanker usus besar. Nah, biasanya kanker usus besar ini juga disebut dengan kanker kolon. Nah, ternyata ini disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang tidak terjaga. Contohnya adalah seperti gorengan dan juga daging merah. Itu yang menyebabkan kenapa kita bisa mendapatkan penyakit usus, kanker usus. Dan yang kedua adalah menyebabkan nyeri dada. Nah, nyeri dada atau yang biasa juga disebut dengan heartburn, itu biasanya memberikan sensasi terbakar yang sangat panas di dada kita. Nah, itu biasanya disebabkan oleh asam lambung yang naik ke esophagus kita, sehingga dia menyebabkan heartburn yang sangat panas itu. Nah, cara terbaik buat menghindari heartburn atau nyeri dada adalah dengan mengurangi asupan goreng-gorengan dengan menggantinya seperti direbus, dikukus, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah picu tukak lambung. Nah,
picu tukak lambung ini adalah luka yang terdapat di usus sehingga dia menyebabkan nyeri juga. Ini disebabkan oleh bakteri pylori. Nah, ini juga disebabkan oleh makan makanan yang gak sehat, contohnya adalah junk food dan teman-temannya junk food yang lainnya itu. Lalu yang keempat adalah gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini tuh sebenarnya nggak terlalu bahaya buat kesehatan kita, tapi rasa nyaman yang diberikan oleh gangguan pencernaan ini tuh sangat gak enak banget karena tiba-tiba bisa kita sakit perut, buang-buang air gak berhenti. Nah, itu hanya mengakibatkan rasa tidak nyaman dan mungkin kita bakalan dehidrasi. Nah, sekian tips kesehatan yang saya bawakan. Dan saya punya satu ayat untuk mengakhiri tips kesehatan ini, yaitu terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya akhiri tips kesehatan ini. Terima kasih.
the truth and goodness, the Holy Spirit's peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hand, giving light to all the world, but teaching but the few. He is my example in the work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. I will bear my burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts, and I'll understand at last that by the small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau telah mengajarkan hamba-Mu untuk mempersiapkan bahan ini, dan hamba-Mu memohon agar Engkau menyiapkan hati pikiran kami semua untuk dapat mendengarkan pesan dari-Mu. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita sama-sama buka ke Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ini ada suatu perumpamaan yang kita semua familiar. Membaca dari ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan inilah ayat yang saya ingin kita perhatikan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya ingin membuka pesan ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, apakah kebajikan Kristen yang paling tidak populer dijalani? Anda mungkin berbeda pendapat dengan saya, dan saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa menurut saya, kebajikan Kristen yang paling tidak populer dijalani, itu tersirat justru di dalam aturan Kristen yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan karena dalam ajaran Kristen, sesamamu itu termasuk dan include musuh kita sendiri, itu artinya juga kita harus mengasihi dan berarti mengampuni musuh-musuh kita. Saya ingin bertanya, pahamkah Anda kalau saya berkata semua orang menganggap bahwa mengampuni itu baik dan indah dan bahkan perlu sampai mereka sendiri harus mengampuni? Sekali lagi, semua orang percaya bahwa mengampuni itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dan perlu sampai mereka sendiri yang harus mengampuni. Begitu saatnya tiba, mengusulkan yang namanya mengampuni, mengusulkannya saja itu akan disambut dengan caci maki. Dan justru permasalahannya bukan karena mengampuni itu adalah suatu kebajikan yang begitu tinggi, yang standarnya begitu hebat atau begitu sulit. Tapi masalahnya justru karena kita merasa ide itu adalah ide yang hina ataupun menjijikan. Pada saat kita tahu bahwa ada musuh kita yang perlu kita ampuni. Kalau Anda benar-benar mendengarkan saya sampai sekarang, kemungkinan beberapa dari Anda sudah mau bertanya. Ya, coba saja, saya penasaran bagaimana perasaanmu sendiri kalau kamu harus mengampuni seseorang yang memfitnah kamu, atau bahkan memperkosa adikmu, atau membunuh anggota keluargamu. Dan sejujurnya saya pun penasaran, apa yang akan saya lakukan? Sangat penasaran. Sama halnya sebagaimana saya penasaran kalau saya diajarkan di dalam Kristen bahwa saya tidak boleh menyangkal iman saya meskipun saya dihadapkan dengan siksaan bahkan kematian. Saya penasaran apa yang harus saya lakukan kalau saya sampai harus menghadapi situasi seperti itu. Tapi saya bukan sedang mencoba memberitahu kepada saudara, kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Saya di sini hanya ingin memberitahukan kepada Anda apa yang Kristen percaya dan ajarkan. Dan bukan saya yang menciptakan ajaran itu. Dan kalau kita melihat ajaran dari Tuhan dan guru besar kita, kita menemukan kalimat ini.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ingin Anda coba memikirkan dan mengisi kalimat yang baru saja saya ucapkan itu dengan sebuah nama. Nama seseorang yang Anda rasa belum bisa Anda ampuni. Jika Anda mengikuti saya dari YouTube, mungkin Anda dapat pause sebentar dan memikirkan tentang hal ini. Apabila Anda sudah memikirkan pesan itu, ampunilah kami, ampunilah saya akan kesalahan saya, seperti saya juga mengampuni A yang bersalah kepada saya. Sekarang saya ingin Anda menyadari hal ini. Allah tidak menawarkan pengampunan dengan syarat yang lain lagi. Dia mengatakan dengan jelas bahwa selama Anda tidak dapat mengampuni orang itu, maka Anda pun tidak akan diampuni olehnya. Tidak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Lantas apa yang harus kita lakukan? Situasinya sangat susah, tapi saya pikir setidaknya ada dua hal yang bisa saya usulkan kita untuk lakukan yang mungkin akan membuatnya lebih mudah. Pertama, mulailah dengan kasus yang lebih ringan. Kalau Anda belajar matematika, Anda tidak langsung memulai dengan kalkulus atau trigonometri. Anda mulai dengan tambah-tambahan, bahkan atau kali-kalian. Kalau Anda baru belajar nyetir, Anda tidak langsung masuk ke jalan tol dan langsung pergi ke Sudirman atau ke Tamrin di jam kerja. Anda mungkin akan mulai praktek di depan rumah di sekitaran komplek Anda sendiri. Demikian juga jika Anda ingin belajar untuk mengampuni, mulailah dengan sesuatu yang lebih ringan. Anda tidak perlu memulai dari kasus seperti fitnah ataupun bahkan penistaan atau bahkan pembunuhan. Mulailah dengan seperti mengampuni apa yang diucapkan oleh misalkan istri atau suami Anda, atau mungkin orang tua ataupun anak Anda, atas apa yang mereka telah ucapkan sepanjang seminggu terakhir. Itu saja mungkin sudah membutuhkan cukup banyak waktu bagi saudara. Lalu yang kedua, di sini saya ingin kita untuk memahami lebih dalam konsep Yesus pada saat Yesus mengatakan, mengasihi musuh seperti mengasihi diri kita sendiri. Well, pertanyaannya, bagaimana saya mengasihi diri saya sendiri? Pertama, yang jelas, saya tidak mengasihi diri saya sendiri karena saya suka dengan diri saya sendiri. Layaknya saya suka atau saya tertarik dengan istri saya. Maksud saya adalah saya tidak mengasihi diri saya sendiri karena saya tertarik dengan pribadi saya sendiri. Jadi maksud saya adalah arti perintah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri bukan berarti Anda harus mengasihi karena Anda suka dengan orang tersebut. Lalu kemudian kalau kita pergi ke contoh yang lain, apakah saya mengasihi diri sendiri karena saya menganggap diri saya adalah orang yang baik? Well, meskipun saya malu untuk mengakui, terkadang saya berpikir demikian bahwa saya adalah orang yang cukup baik. Meski saya tahu itu sendiri kedengarannya salah. Tapi itu bukan alasan saya untuk mengasihi diri saya, bukan? Justru malah kebalikannya. Saya menganggap diri saya baik karena saya mengasihi diri saya sendiri. Saya memperlakukan diri saya dengan baik, saya tidak membenci diri saya. Dan poin yang baru saja saya katakan bahwa kita mengasihi musuh bukan berarti kita harus menganggap bahwa dia adalah orang yang baik. Seharusnya memberikan kita sedikit kelegaan. Alasannya adalah karena beberapa orang beranggapan bahwa pada saat kita harus mengampuni musuh kita, berarti kita somehow harus menganggap bahwa sebenarnya mereka itu tidak terlalu buruk. Meski sebenarnya kenyataan yang sering kita lihat, yang kita anggap musuh justru melakukan sesuatu yang terang-terangan seburuk itu. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Melihat ke diri sendiri, saya sadar bahwa bukan hanya saya tidak selalu baik orangnya, saya juga bisa jadi sangat buruk dan sangat jelek terkadang.
Saya bisa melihat apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, dan saya merasa jijik. Saya melihat perbuatan saya dengan jijik, saya membenci apa yang saya lakukan. Dan saya rasa Anda pernah mengalami hal yang serupa. Melihat apa yang Anda lakukan dan Anda menyesalinya dan sangat membenci perbuatan Anda tersebut. Dari sini kita mendapatkan bahwa jadi seharusnya iman Kristen juga memperbolehkan saya untuk membenci perbuatan yang memang buruk dari musuh saya. Sama halnya seperti saya membenci perbuatan yang saya lakukan yang buruk. Itulah kenapa mungkin kalau Anda mendengar orang Kristen sering mengatakan benci dosanya bukan orangnya. Sama seperti halnya Tuhan membenci dosa kita, tapi tidak membenci kita. Tapi ini datang dengan sesuatu yang sangat membingungkan. Saya pernah bertanya ke istri saya tentang pertanyaan ini. Membayangkan seseorang yang begitu munafik. Pada saat itu saya membayangkan seseorang yang begitu munafik dan menista agama saya sendiri pada saat yang sama. Saya bertanya, apakah mungkin saya merasa jijik dengan perbuatannya, tetapi tidak jijik dengan orangnya? Sejujurnya saya sempat percaya bahwa hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin saya bisa memisahkan antara kejahatannya dengan orang yang melakukan kejahatan itu? Tapi justru disinilah iman dan ajaran Kristen bisa mencengangkan pikiran kita. Kalau kita pikir-pikir kata-kata Yesus untuk mengasihi dan memperlakukan musuh kita sebagaimana kita akan mengasihi diri kita sendiri. Kalau pikir-pikir sesungguhnya selama ini tepat itulah yang saya lakukan dengan diri saya sendiri. Seberapapun saya menyadari dan membenci kemunafikan saya atau kedengkian saya tetap mengasihi diri saya sendiri. Bahkan maksud saya, bahkan bisa jadi alasan saya begitu membenci keburukan yang ada di dalam diri saya adalah justru karena saya mengasihi diri saya. Maksudnya, saya mengharapkan bahwa diri saya bisa menjadi lebih baik dari itu. Jadi kembali, iman Kristen tidak mengharuskan kita untuk mengurangi sedikit pun kebencian kita terhadap yang namanya ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kekejaman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita atau bahkan kemunafikan yang seseorang tunjukkan. Memang sudah sepatutnya kita membenci itu semua. Tapi iman itu juga mengajarkan kepada kita untuk membencinya sebagaimana kita membenci keburukan di dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, menyesali bahwa orang tersebut telah melakukan hal semacam itu. Dan masih ada harapan, masih berharap bahwa entah dengan suatu cara, suatu saat, dia juga dapat dipulihkan dan dapat menjadi seseorang yang lebih baik juga. Dan disinilah saya ingin membawa poin yang selanjutnya. Disinilah kita dapat menguji diri kita sendiri. Misalkan, dan saya ingin Anda coba mengikuti saya. Misalkan Anda mendengar sebuah kabar bahwa seseorang yang Anda tidak suka melakukan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang bahkan menjijikkan. Yang Anda tidak suka. Kemudian beberapa saat setelahnya kabar kedua muncul. Mungkin keesokan harinya Anda mendapatkan kabar yang baru, kabar yang kedua. Dan mengatakan bahwa sebenarnya kabar yang pertama yang Anda dengar kemarin mungkin tidak sepenuhnya tepat. Atau seburuk yang Anda dengar. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, bagaimana kira-kira respon Anda? Apa yang terbesit pertama kali? Apa yang pertama kali Anda rasakan? Anda bisa coba pause dan coba pikirkan tentang pertanyaan saya. Apabila Anda sudah memikirkannya, saya ingin bertanya, apa yang kira-kira terbesit di dalam, atau apa yang Anda rasakan pertama kali? Apakah A, yang pertama Anda rasakan adalah, syukurlah Tuhan, ternyata dia tidak seburuk itu. Atau justru, yang kedua, justru Anda merasakan semacam perasaan kecewa, dan justru ingin lebih percaya, cenderung percaya kabar yang pertama, hanya karena
nikmatnya melabel seorang yang Anda tidak suka seburuk mungkin. Jika respon kita adalah yang kedua, saya khawatir bahwa kita sedang berjalan pada jalan yang jika kita jalani terus, akan pada akhirnya membuat kita menjadi seperti iblis. Maksud saya, karena dengan demikian kita berharap sesuatu yang hitam harusnya lebih hitam dari sesungguhnya. Lalu jika kita biasakan hal itu, lama-kelamaan kita tidak akan puas dengan abu-abu dan kita segera mengharapkan bahwa yang namanya abu-abu itu pun hitam. Lalu jika kita jalani dan kita biasakan terus seperti itu, lama-kelamaan kita pun akan melihat yang namanya putih menjadi hitam. Kita akan melihat segala sesuatu, diri kita sendiri, anggota keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, atau bahkan Tuhan sendiri sebagai buruk. Dan kita tidak kuasa untuk menghentikannya di dalam perasaan kita. Kita akan terjebak di dalam suatu dunia yang penuh dengan kebencian dan penuh dengan kejelekan di mana-mana. Satu poin lagi. Ada pertanyaan, apakah mengasihi musuh berarti kita tidak perlu memberikan hukuman yang sepantasnya? Dan seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, ini jelas tidak. Karena mengasihi diri sendiri bukan berarti bahwa diri saya dapat bebas dari hukuman atau ganjaran perbuatan buruk yang saya lakukan. Contohnya, jika saya membunuh seseorang, hal yang Kristen dan yang benar untuk dilakukan adalah saya menyerahkan diri saya kepada polisi dan pengadilan, dan kemudian saya harus menerima hukumannya, meski itu berarti hukumannya adalah hukuman mati. Jadi, kita bisa menghukum jika memang diperlukan. Tapi disinilah poinnya. Meskipun kita boleh menghukum meskipun kita boleh menghukum seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh menikmati pemberian hukuman itu. Seperti halnya kita mengatakan, maksud saya, kita menikmati pemberian hukum itu seperti kita mengatakan, biar tahu rasa, atau biar kita impas. Atau kalau dalam bahasa populer Chinese-nya, biar cengli. Ini sama halnya seperti tadi, saat mengatakan bahwa kita harus membenci kejahatan, tetapi kita sendiri tidak boleh tetapi kita sendiri tidak boleh menikmati kebencian itu sendiri. Perasaan benci itu, dendam itu, perasaan yang mengatakan bahwa kita harus impas, perasaan itu sendiri harus Anda matikan. Saya tentu tidak mengatakan dan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa itu semua akan hilang dalam semalam. Kita tahu bukan begitu cara kerjanya. Tapi yang saya katakan adalah setiap kali perasaan itu muncul di radar Anda, setiap kali Anda sadar bahwa Anda sedang merasakan kepuasan dengan menghukum seseorang, Anda harus menembaknya jatuh dan langsung menghentikannya saat itu juga. Pukul mati, bawa dalam doa, minta pemulihan dari Tuhan, apapun itu. Itu semua adalah kerja keras. Hari ke hari, tahun ke tahun, tapi upayanya bukan mustahil dan bukan sia-sia. Bahkan saat kita menghukum musuh kita harus berupaya untuk melihat musuh itu sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan itu adalah berharap bahwa orang itu tidak harus seburuk itu, berharap supaya dia bisa suatu saat dipulihkan. Dengan kata lain, kita menginginkan kebaikan yang terbaik bahkan bagi musuh kita sendiri, bagi orang yang bersalah kepada kita. Dan bukankah ini yang dimaksud Yesus dengan mengasihi musuh kita? Mengharapkan kebaikannya meskipun dia tidak mengharapkan kebaikan kita. Dan bukan dengan cara mengatakan bahwa dia itu baik, sementara kenyataannya dia melakukan sesuatu yang buruk. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengajarkan kami untuk melihat sesama kami sebagaimana kami melihat diri kami sendiri. Engkau mengajarkan kami untuk berdoa, meminta pengampunan sebagaimana kami mengampuni sesama kami dan bahkan musuh kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kepada kami kuasa untuk dapat menyadari diri kami sendiri dan bersandar kepada Engkau untuk memperoleh kuasa agar kami dapat mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Dan ini semua kami minta di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.